Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bertemu kembali dengan Ibu Wiwit Ruslan. Baiklah anak-anak, hari ini seperti biasa kita akan mulai belajar, ya. Dan pelajaran kali ini merupakan lanjutan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, yaitu tema 1. Muatan pembelajarannya adalah muatan IPA. Yuk, mari kita lihat. IPA kali ini kita akan belajar lagi tentang bunyi dan sumber bunyi. Tapi kalau kemarin tentang pendengaran, kemudian tentang apa itu bunyi, nah hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Nah, anak-anak, sifat-sifat bunyi ini ada beberapa, ya. Tetapi sebelum kita mulai membahas tentang sifat-sifat bunyi, kita akan lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Baiklah, tujuan pembelajaran kita kali ini seperti biasa. Setelah kalian mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Nah, itu anak-anak tujuan pembelajarannya. Oleh karena itu, yuk kita tengok apa saja materi tentang bunyi yang sekarang ini. Ya, lanjut. Syarat-syarat terjadinya bunyi. Nah, anak-anak, ini merupakan pengulangan, ya. Ada syarat-syarat terjadinya bunyi. Yang pertama, ada medium atau zat perantara. Jadi, kalau misalnya ada benda padat, benda cair, benda gas, kita bisa terjadi bunyi. Tapi kalau di hampa udara, tidak bisa. Selanjutnya, ada sumber bunyinya. Semua benda yang bergetar dapat menjadi sumber bunyi. Berikutnya, ada pendengarnya. Manusia, hewan merupakan pendengar dari bunyi tersebut. Ya, kita lanjut. Ya. Nah, anak-anak, kita lihat jenis-jenis bunyi itu apa saja. Yang pertama, bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik ini merupakan bunyi yang sangat lemah, ya, karena getarannya kurang dari 20 detik. 20 getaran per detik. Maaf, barusan Ibu salah ya. Jadi bunyi yang sangat lemah. Getarannya atau getaran bunyinya kurang dari 20 getaran per detik. Nah, bunyi infrasonik ini hanya bisa didengar oleh beberapa jenis hewan saja. Manusia pun nggak bisa. Hewan apa saja yang bisa mendengar bunyi infrasonik? Nah, infrasonik bisa didengar oleh jangkrik, angsa, dan hewan anjing. Nah, itulah 3 hewan yang bisa mendengar bunyi atau suara infrasonik. Selanjutnya ada bunyi apa lagi? Yang kedua adalah bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik ini bunyi yang biasa kita dengar, ya. Getarannya antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Nah, yang bisa mendengar adalah manusia, ya.
Selanjutnya ada satu lagi jenis bunyi atau suara, yaitu bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini adalah kebalikan dari bunyi infrasonik. Merupakan bunyi yang sangat kuat, ya, sangat kuat. Getarannya itu di atas atau lebih dari 20.000 getaran per detik. Nah, siapa yang bisa mendengar bunyi ultrasonik? Bunyi ultrasonik itu hanya bisa didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba ya di laut. Jadi merekalah yang bisa mendengar bunyi ultrasonik. Sekali lagi anak-anak, ada 3 jenis bunyi. Pertama bunyi infrasonik, yang kedua bunyi audiosonik, dan yang ketiga bunyi ultrasonik. Baiklah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang sifat-sifat bunyi. Apa saja sifat-sifat bunyi? Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui medium, ya. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan, dan yang ketiga, bunyi dapat diserap. Jadi yang pertama dapat merambat melalui medium, yang kedua dapat dipantulkan, dan yang ketiga dapat diserap. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita bicara tentang perambatan bunyi. Perambatan bunyi ini sudah pernah dibahas di pertemuan pertama, ya, yaitu bunyi merambat melalui benda padat. Apa sih contohnya? Masih ingat nggak? Ya, betul. Contohnya ketika kita main telepon-teleponan. Atau bisa juga ketika kita mendengar suara kereta yang masih jauh di rel. Kita dengarkan begitu. Nah, itu merupakan perambatan melalui benda padat. Selanjutnya ada perambatan melalui benda cair. Masih ingat contohnya enggak? Ya, waktu itu ada anak yang memukul pakai batu, ya, kantong air, serta memukul 2 buah batu di dalam air, dan kita bisa mendengar suaranya, ya. Selanjutnya ada perambatan melalui benda gas. Nah, kalau benda gas itu banyak ya, udara juga termasuk benda gas. Oleh karena itu contohnya kita bisa mendengar suara azan, kita bisa mendengar suara kicauan burung di pagi hari, ya, itu merupakan perambatan melalui benda gas. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Yuk. Sekarang tentang pemantulan bunyi. Ada gambar ini, ada garis normal, ada gelombang bunyi datang, kemudian ada gelombang bunyi pantul, itu semuanya di bidang pantul. Baik, kita kupas satu-satu ya. Pemantulan bunyi. Yang pertama, bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Ya, harus datar. Kemudian yang kedua, besar sudut datang itu sama dengan besar sudut pantul. Ya. Nah, yang ketiga, sifat bunyi pantul adalah memperkuat bunyi asli. Ya. Selanjutnya, pemantulan bunyi itu dapat terjadi bila menabrak permukaan yang keras.
Misalnya kaca, besi, nah itu merupakan permukaan-permukaan yang keras. Nah, demikian anak-anak untuk pemantulan bunyi. Yuk kita lanjutkan lagi. Sekarang macam-macam bunyi pantul. Yang pertama adalah gaung atau kerdam. Nah, gaung atau kerdam ini apa ya? Nah, gaung atau kerdam merupakan bunyi pantul yang muncul dipantulkan oleh benda yang jaraknya dekat dengan sumber bunyi. Jadi kadang-kadang suaranya itu sampai mengganggu bunyi aslinya, ya. Kita sering sekali mendengarkan kalau memakai mic atau mikrofon ya, itu suka terjadi bunyi gaung. Selanjutnya gema. Nah, ini biasanya kita lakukan di pegunungan. Kalau kita teriak, "Hai," nanti ada di sananya yang selanjutnya seperti ada yang nyaut, "Hai, hai, hai." Nah, itu adalah suara gema. Merupakan bunyi yang dipantulkan oleh benda yang jaraknya jauh dengan sumber bunyi. Kebalikannya tadi kalau dengan gaung ya, kalau gema merupakan bendanya itu dipantulkan karena bendanya jaraknya jauh. Misalnya tadi pegunungan itu kan jauh sekali ya, kita teriak, tahu-tahu ada yang menyaut. Nah, ini biasanya bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli. Ya, jadi nah itu yang kalian harus bedakan antara gaung dan gema. Ya. Kita lanjut. Sekarang manfaat bunyi pantul. Apa saja sih manfaatnya bunyi pantul? Ada dua anak-anak manfaat dari bunyi pantul. Yang pertama adalah mengukur kedalaman laut. Jadi semakin lama datangnya bunyi pantul, semakin dalam laut itu. Itu yang manfaat pertama. Sekarang ada manfaat kedua, mengukur panjang lorong gua ya, gua. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu ini gua ini panjangnya berapa kilometer. Nah, memanfaatkan bunyi pantul. Semakin lama datangnya bunyi pantul, semakin panjang lorong gua itu. Seperti ini anak-anak gambarnya. Ya, jadi untuk mengetahui kedalaman laut, dipantulkan bunyi dari kapal menuju dasar laut, kemudian nanti itu bunyi terpantulkan. Diterima lagi oleh kapal yang tersebut, ya. Nah, kita lanjutkan. Penyerapan bunyi. Nah, penyerapan bunyi. Pertama, sifat bunyi yang dapat menyerap dimanfaatkan untuk meredam atau mencegah gaung. Tadi kan gaung itu sangat mengganggu ya, mengganggu suara asli. Oleh karena itu, sifat bunyi yang bisa menyerap itu dimanfaatkan. Nah, selanjutnya, benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang permukaannya lunak, seperti gabus, busa, kapas, karpet, kertas, kain, karung goni, wol, dan spons. Kalian tahu kan SpongeBob ya, yang film itu terbuat dari spons itu untuk cuci piring ya. Nah, ini adalah benda-benda yang dapat menyerap bunyi.
Benda-benda yang dapat menyerap bunyi ini disebutnya peredam bunyi. Atau kalian ketahui dengan istilah peredam suara. Nah, di mana peredam bunyi ini sering digunakan? Ya, yang pertama, peredam bunyi ini sering digunakan di bioskop. Jadi dari satu ruang bioskop dengan ruang lain itu ada peredam bunyinya, biasanya berupa karpet ya. Baik lantai maupun dindingnya itu diberi karpet. Selanjutnya ada studio rekaman. Nah, studio rekaman juga sampai dikasih spons ya, pintu-pintunya, jendela-jendelanya supaya suara itu tidak keluar. Selanjutnya gedung pertemuan. Gedung pertemuan juga sering menggunakan peredam bunyi. Nah, anak-anak, itulah tadi tentang bunyi dan sifat-sifat bunyi serta pemanfaatannya ya. Nah, ini kalian harus pelajari sehingga kalian mengetahui apa saja sifat-sifat bunyi ya, bahwa bunyi itu dapat dipantulkan, bunyi itu kemudian dapat mengalir atau merambat melalui medium, dan yang terakhir bunyi itu ternyata dapat diserap. Nah, demikian anak-anak pertemuan kita kali ini ya. Ibu akhiri sampai di sini. Nanti kalian akan diberikan tugas ya melalui classroom kalian masing-masing. Sekian anak-anak pertemuan kita. Selamat belajar. Jangan lupa tetap sehat, tetap bersemangat, dan tetap bersekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.